Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, kuliah kita hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Pada pertemuan perdana kali ini, saya oleh Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ditugaskan untuk mengampu mata kuliah di semester ganjil kali ini, tahun akademik 2021-2022. Mata kuliahnya adalah Hadis Ahkam 2. Oke. Hadis Ahkam 2. Dari namanya sudah terlihat bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah berjenjang ya. Yang merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah sebelumnya, yaitu Hadis Ahkam 1 yang sudah pernah dilakukan pada semester genap tahun 2020-2021 yang lalu di semester 4. Saya mengampu juga mata kuliah ini, tapi hanya untuk kelas C dan D. Untuk kelas A tidak saya pegang. Mungkin dosen yang lain. Oke, tapi sebelum saya lanjutkan, saya mau cross check dulu ini. Saya mau cross check absensi. Bentar, saya cek absensi. Ya, absensi ya. Berdasarkan absen, jumlah mahasiswa hari ini yang harusnya hadir adalah 30 orang. 30 orang. Tapi yang online hanya 25. Berarti ada 5 orang yang belum hadir. Oke, saya cek. Yang pertama, Muhammad Wahyu Nur Abdillah. Mana orangnya? Coba videonya Hadir, diaktifkan. Hadir, Pak. Oke. Kamu Wahyu, online dari mana Iya, ini? Pak. Apa, Pak? Online dari mana? Dari rumah, Pak. Di mana rumahnya? Di Kaujon, Singandaru, Pak. Kaujon. Oh, dekat. Oke. Iya, Pak. Berikutnya, TB Ilyas Rivaldi. Mana TB Hadir, Ilyas? Pak. Mana? Mana videonya? Lagi gelap, Pak. Gelap. Di mana kamu? Di gua apa ini? Gua Anyer. Di mana nih kamu online-nya? Di rumah, Pak. Di mana? Di tak-takan. Tak-takan. Oke. Berikutnya Destri Ayu Masdila. Destri, mana Destri? Hadir, Pak. Guyu baik. Kamu online dari mana, Destri? Dari Pandeglang. Pandeglang mana? Panimbang. 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 Oke. Berikutnya Sulfan Alam Syah. Mana Sulfan? Mana Sulfan? Ada Sulfan? Tidak ada. Oke, berikutnya Suryati. Mana Sur? Hadir, Pak.
Oh, Suryati. Kamu dari mana online-nya, Suryati? Di rumah. Ya, rumahnya mana? Ciruas. Ciruas. Oke. Sinyalnya bagus ya. Berikutnya, Vira Khairun Nisa. Mana Vira? Mana Vira? Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Ya, dari mana online-nya ini, Vira? Dari rumah. Rumahnya mana? Di Walantaka. Walantaka. Oke, baik. Berikutnya, Widiawati. Mana Widya? Hadir, Pak. Hadir. Mana videonya? Kok gelap itu? Di studio apa gimana ini? Dari mana kamu online-nya? Dari Pandeglang, Pak. Mana Pandeglang-nya? Cipecang. Cipecang. Oke, baik. Berikutnya Ukat Jatnika. Mana Ukat? Hadir Pak. Mana Ukat? Oke, Ukat. Dari mana online-nya kamu? Dari Labuan, Pak, Pandeglang. Labuan. Mantap. Banyak ikan di sana ya? Oke, berikutnya Sofa Lantia Umyati. Sofa. Mana Sofa? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Dari mana online-nya, Sofa? Dari rumah, Tangerang. Tangerang mana? Pasar Kemis. Rajab. Pasar Kemis. Oke. Berikutnya Fitratun Najiyah. Mana Fitratun Najiyah? Hadir, Pak. Fitrah. Dari mana online-nya? Dari rumah, dari Keramat. Selamat mana itu? Di Serang, Pak. Serang. Oke. Ya. Berikutnya Risa Siti Sadia. Sadia. Lisa, mana Lisa? Mana Lisa? Ya, Pak. Mana Lisa ini? Di Serang, Kota Serang. Oh, di kampus ini. Di kampus. Kamu rumahnya mana, Lisa? Ini, Pak. Di mana rumahnya? Di Sukabumi. Sukabumi. Oke, baik. Berikutnya Siti Herlianti. Mana Siti? Herlianti. Herlianti ada? Tidak ada. Oke, berikutnya Rahayu, Sri Rahayu. Ada Sri Rahayu? Pak. Oh, Siti Herlianti tadi dari bawah. Siti Herlianti, kamu dari mana online-nya nih? Herlianti dari mana online-nya? Pak, Pandeglang. Pandeglang mana? Di rumah, Pak, Pandeglang. Pandeglang Bojong. mana? Hah? Bojong. Bojong. Oke, baik. Sri Rahayu, berikutnya. Dari mana online-nya, Sri? Halo, suaranya di unmute. Ayo Sri Rahayu, di unmute. Hadir, Pak. Sri Rahayu, dari mana online-nya nih, Sri? Dari rumah, Pak. Ya, di mana rumahnya? Dari Cikesal. Cikesal, oke. Berikutnya Ayu Rahayu, mana? Ada? Ada Ayu Rahayu? Adakah? Mana Ayu Rahayu? Tidak ada ya? Tadi ngechat saya nggak bisa masuk katanya, Pak. Berikutnya Saripudin. Mana Saripudin? Hadir, Pak. Hadir, Dari Pak. mana online-nya kamu, Sarip? Dari Walantaka, Pak. Oke, Walantaka. Berikutnya Syihabuddin Hasan Adnan. Syihab, mana Syihab?
Ada? Pak. Dari Jakarta, Pak. Mana videonya nih? Oke, videonya. Nah, Jakarta mana kamu? Jakarta Utara, Pak. Mana? Koja, bukan? Itu apa? Kapuk Muara. Muara Kapuk. Kapuk Muara. Ya. Oke, ya siap. Berikutnya Siti Suada. Mana Siti Suada? Suada, mana Suada? Hadir, Pak. Hadir. Oke, dari mana online-nya Suada? Dari rumah, Pak. Di mana Serang rumahnya? Petir. Petir ya. Oke. Berikutnya Nirwana Sofa. Iya. Nirwana Sofa, mana Nirwana? Ada Nirwana? Nggak ada. Oke, berikutnya. Pak. Oh, ada Nirwana. Mana Nirwana? Ada. Ini nama ikan ini, ikan Nirwana ya. Hah? Dari Cipocok. Dari Cipocok. Cipocok. Oke, ya. Berikutnya Arif Mulyawan. Mana Arif? Ada Arif Mulyawan. Ada Arif Mulyawan, tidak ada ya. Berikutnya Akil Fahmi. Ada Akil. Akil ada? Ada. Ada, Oh, Pak. iya. Alhamdulillah. Kamu dari mana online ini Akil? Saya dari Jakarta, Pak. Jakarta mana? Jakarta Utara. Daerah mana? Daerah Cilincing. Cilincing ya. Oke. Ya, Pak. Berikutnya. Siapa? Dini Hanifah. Dini, mana Dini? Ada? Dini. Hadir, Nah, Pak. oke, mana, Hadir. mana videonya? Oh ya, oke. Dari mana online-nya Dini? Dini dari Baros, Pak. Baros. Oke. Ya, berikutnya. Hayatin Nufus. Mana Nufus? Ada Nufus? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Dari mana online-nya kamu? Dari Tangerang, mau. Mau. Oke, mau ya. Iya. Nur Ramadan. Mana? Nur Ramadan. Hadir, Pak. Oh, kamu di mobil ini ya? Lagi nyetir apa gimana? Iya, lagi jemput Bapak Di mana bapaknya? di pabrik Kamu Cilegon. di mana rumahnya? Bogor. Saya rumahnya di Keramat Watu. Mana? Keramat Watu. Iya, di Keramat Watu. Oke. Di mana sekarang kamu di posisinya? Sekarang saya lagi di Cilegon. Oh, Cilegon. Oke, siap. Iya, Pak. Berikutnya Dirwan Dermawan. Mana Dirwan? Hadir, Pak. Hadir. Oke, Dirwan. Kamu online dari mana Dirwan? Dari rumah, Pak. Pandeglang. Pandeglang mana? Cilasari. Cadasari ya. Oke. Ya. Baik, berikutnya Rizky Audi Pahlavi. Mana Rizky? Ada? Ada Rizky? Tidak ada. Oke, berikutnya Ahmad Supian. Ada Ahmad Supian? Audi ada tuh, Pak. Ahmad Supian. Halo, Ada Pak. Ahmad. Pak, halo. Oh, Audi ya. Dari mana kamu online-nya Rizky? Mana? Saya, Pak. Online dari mana? Jakarta mana? Jakarta Barat, Barat mana? Kebon Jeruk. Kebon Jeruk ya. Oke, Ahmad Supian mana? Ahmad Supian ada? Ada nggak Ahmad Supian? Nggak ada. Berikutnya Hari Fikrian Syah. Hari mana Hari? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, kamu dari mana online-nya ini? Hah? Dari mana online-nya? Jayanti.
Oh, Jayanti Tangerang ya. Oke. Berikutnya Riko Aldiansyah. Hadir, Pak. Mana videonya nih? Mana videonya? Hadir. Hadir, Pak. Kamu online dari mana, Riko? Hadir, Pak. Ya, online dari mana? Online dari mana kamu, Riko? Dari rumah di Bekasi, Pak. Oh, di Bekasi. Oke, baik. Berikutnya Fadilah Ihsan. Iya, Pak. Mana Fadilah? Hadir Pak. Dari mana online-nya Fadilah? Hadir Pak di Pakupatan. Pakupatan. Oke. Terakhir Febrianti Nur Fadilah. Febri, mana Febri? Hadir, Pak. Dari mana online-nya? Baraja, Tangerang. Balaraja. Oke, baik. Sininya bagus ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Oke, sekarang Ayo. ya sudahlah, nanti yang belum udah gampang. Oke, perhatikan ya. Kita lanjutkan dengan waktu yang tersisa. Baik, perhatikan ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa ini adalah mata kuliah kelanjutan atau kata orang perfilman bilang, istilah orang film itu biasanya continuity ya, atau persambungan atau kelanjutan atau mata kuliah yang memiliki keterkaitan dengan mata kuliah sebelumnya. Nah, kalau di hadis ahkam 1 itu mata kuliahnya membahas hadis ahkam, sama juga. Cuma perbedaannya terletak pada jenis atau macam-macam hadisnya. Kalau di hadis ahkam 1 itu pembicaraannya tentang hadis hukum di bidang ibadah. Misalnya seperti toharoh, sholat, puasa, zakat, dan haji. Ya, itu hadisnya. Tapi untuk hadis ahkam 2 itu lebih spesifik, lebih khusus lagi. Khusus bagaimana? Khusus pembahasan di bidang hukum keluarga Islam. Ya. Jadi bidangnya lebih khusus lagi. Hukum keluarga Islam. Karena itu nanti pembahasannya kita akan temukan hadis yang berkaitan dengan perkawinan, kemudian perceraian, kemudian kewarisan, itu juga termasuk. Nanti akan ada pembahasannya. Jadi itu ya penekanan pada mata kuliah kali ini. Dan saya akan tampilkan RPS-nya. Oke, sebentar. Ini RPS-nya ya. Nah, ini dia. RPS MK Hadis Ahkam 2. Mata kuliah Hadis Ahkam 2. Nanti akan saya share di grup Google Classroom, GCR. Nanti silakan Anda baca saja. Saya tidak perlu jelaskan secara detail. Karena sudah lengkap di sini. Ya, sudah ada di sini. Apa CPS, capaian pembelajarannya ada di sini, kemudian deskripsi mata kuliahnya, kemudian apa itu namanya, identitas mata kuliahnya juga ada. Nah, yang perlu saya jelaskan secara ringkas adalah masalah ini dia, matriknya bagaimana? Matriknya.
Perlu kalian ketahui ya bahwa kompetensi utama yang ingin dicapai dalam mata kuliah kali ini itu adalah kemampuan mahasiswa dalam menguasai dan memahami hadis secara utuh. Ya, itu kemampuannya itu, capaian pembelajarannya itu. Jadi mahasiswa tahu apa sebenarnya maksud daripada hadis-hadis ini, hadis hukum keluarga ini. Nanti akan ada penjelasan dan ada penekanannya di situ. Nah, salah satu hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa dalam mata kuliah ini kemampuan yang ingin ditekankan kepada mahasiswa pada mata kuliah ini adalah kemampuan menguasai hadis secara proporsional. Maksudnya apa? Ya nanti ada sesi yang secara khusus mendorong mahasiswa untuk menguasai hadis secara proporsional. Apa itu? Yaitu dalam bentuk hafalan. Ya, hafalan. Sebab begini ya. Kenapa kok penekanannya pada hafalan? Ya karena hadis itu tidak bisa dipahami dengan baik kalau tidak dikuasai dengan baik juga. Harus dikuasai dengan baik. Maka dari itu salah satu kemampuan yang harus dikuasai adalah menghafal. Apalagi nanti begini, nanti saat kalian berada di semester 8, ini ya, salah satu kenapa harus dihafalkan, kenapa alasan harus dihafalkan adalah karena nanti di semester 8, ya ingat ya, saya ulangi, semester 8, nanti ada salah satu kewajiban atau salah satu jadwal tugas mahasiswa sebelum dia mengikuti ujian munakosah. Ada satu ujian lagi, yaitu ujian komprehensif. Apa itu ujian komprehensif? Ya, ujian untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mahasiswa dalam berbagai bidang kompetensi, maka akan diuji mata kuliahnya. Misalnya begini, nanti mahasiswa HKI misalnya akan mengikuti ujian komprehensif. Apa yang akan diujikan? 1, kompetensi dasar. Apa kompetensi dasar? Ya mata kuliah yang berhubungan dengan kompetensi dasar, misalnya ulumul hadis, kemudian ulumul Quran, kemudian usul fikih, kemudian apa lagi? Metodologi studi Islam. Ada 4 mata kuliah akan diujikan. Karena itu kalian jangan lupakan mata kuliah ini. Kalau tidak salah saya dulu pernah mengampu MK Ulumul Hadis ya di kelas kalian ini. Makanya jangan lupakan dulu apa pengertian hadis, apa itu maksud daripada hadis sahih, kemudian apa itu maksud daripada ilmu al-jarhu wa ta'dil. Nah, itu harus diingat. Karena nanti akan diujikan lagi. Kemudian yang kedua, tadi kompetensi dasar. Sekarang yang kedua apa? Ujian kompetensi utama. Isinya adalah mata kuliah yang berhubungan dengan kemampuan utama mahasiswa. Misalnya ilmu fikih. Mata kuliah fikih munakahat 1-2. Yang kemarin sudah kita ikuti. Saya mengampu juga ya ini HKIA fikih munakahat 2 itu jangan lupakan nanti. Apalagi nanti saya yang menguji misalnya kompetensi utama, kan saya tanyakan itu. Apa itu walimatul arus, pengertiannya bagaimana? Diingat-ingat. Kemudian juga nanti di fikih munakahat 1, kemarin saya juga mengampu ya. Akan ditanyakan itu apa itu talak, apa itu li'an, apa itu khulu, apa itu khitbah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua mata kuliah apa? Fikih mawaris 1 dan 2. Jangan lupakan. Dulu nanti dosennya mengajarkan apa itu jangan dilupakan, diingat karena itu kemampuan utama kalian. Fikih mawaris 1, 2. Apa itu aul, apa itu rod, apa itu ashabul furud, apa itu asobah, apa itu siapa yang berhak mendapatkan 1/8.
siapa yang mendapatkan separuh, siapa yang berhak mendapatkan asoba dan lain sebagainya. Ya, itu yang harus dikuasai. Fikih mawaris 1, 2. Dan yang ketiga adalah peradilan agama. Peradilan agama itu juga dikuasai. Karena itu kompetensi utama kalian. Lalu yang ketiga adalah kemampuan kompetensi khusus. Nah, untuk kompetensi khusus ini ya diujikan juga hadis ahkam ini, hadis-hadisnya. Disuruh hafalan nanti kalian ini oleh dosen pengujinya. Coba hafalkan 10 atau 15 hadis terkait perkawinan. Hadis perkawinan dijelaskan. Nanti jelaskan itu, dihafalkan itu. Kalau tidak ya berarti nggak lulus kalian itu. Nah, karena itulah maka kemampuan menghafal hadis-hadis perkawinan itu sangat penting karena akan diujikan lagi nanti di semester 8 saat kalian mengikuti ujian komprehensif. Maka dari itu saya sangat berkepentingan pada mata kuliah hadis ahkam 2 ini kemampuan harus diciptakan, harus didorong di kalangan kalian para mahasiswa ini supaya nanti begitu sudah saatnya tiba, Anda tinggal mengulang saja, Anda tinggal mengingat-ingat kembali. Karena itu nanti pada pertemuan perkuliahan akan saya bagi durasi perkuliahannya. Misalnya untuk pertemuan kedua, ya misalnya ini ya, pertemuan kedua. Ini menjelaskan materi. Nah, nanti pada pertemuan ketiga itu akan pendalamannya. Nah, maksud dari pendalaman di sini adalah menghafal nih. Coba kalian lihat. Menghafal hadis. Dan dilaksanakan melalui aplikasi WhatsApp atau WA. Nanti kalian harus menghafal dengan cara hafalan melalui video call yang ada di WA, ya. Nah, nanti silakan kalian baca semuanya ini. Semuanya dari awal sampai terakhir nanti. Berkenaan dengan pembelajaran, materi pembelajarannya seperti apa. Dan itu diselang-seling ya. Pertama pembahasan materinya, kemudian pembahasan pertemuan berikutnya baru kita hafalan. Jadi pada hari itu kalau sudah dicatat sebagai jadwal hafalan, ya berarti hanya hafalan. Pertemuan 12 misalnya ini kan hafalan. Berarti hanya hafalan. Selama 50 kali 2 SKS itu hanya hafalan saja isinya. Jadi seperti itu ya penjelasan saya mengenai hafalan atau mungkin mengenai mekanisme hafalan dalam perkuliahan kali ini. Oke, saya berikan dulu kesempatan bagi kalian untuk bertanya, untuk mungkin bisa ingin menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan perkuliahan kali ini. Oke, silakan. Silakan angkat tangan atau mungkin bisa unmute untuk bertanya. Saya persilakan. Terkait dengan mekanisme kuliah kali ini. Ada yang mau tanyakan? Izin bertanya, Pak. Siapa? Riko, Pak. Muhammad Riko. Oh, Riko. Silakan Riko. Jadi saat kan misal minggu pertama penyampaian materi, Pak. Ya. Kan minggu kedua nanti pendalaman materi yaitu menghafal hadis. Hadis itu disampaikan oleh Bapak yang di pertemuan pertama itu, Pak? Atau Iya. berarti dikasih jeda seminggu untuk menghafal gitu, Pak? Dikasih jeda seminggu untuk menghafal. Oke, gini ya, saya jelaskan ya. Jadi misalnya gini, pertemuan pertama itu penyampaian materi ya. Hadis tentang hukum nikah. Ada 3 hadis. Oke, saya jelaskan hadisnya. Hadis 1 apa, hadis 2 apa, hadis 3 apa. Sudah saya jelaskan. Nah, itu pertemuan pertama. Nah, kemudian di pertemuan pertama saya akan jelaskan, oke, mahasiswa sekalian,
minggu depan kita akan mengadakan hafalan. Karena itu saya akan tentukan hadis mana yang akan dihafalkan. Nah, saya tentukan ya, oh hadis nomor 3 misalnya. Oke. Berarti nanti pada pertemuan berikutnya atau minggu depan, pertemuan kedua, kalian hanya hafalan, bukan pertemuan perkuliahan. Tapi hafalan, sesi hafalan. Hafalannya apa? Hadis nomor 3 itu tadi. Yang sudah ditentukan seminggu sebelumnya. Jadi pokoknya intinya, ini modelnya sama. Pertama model penyampaian materi dulu, baru berikutnya pertemuan hafalan. Jadi hafalan tapi tidak ada penjelasan dulu ya kan rugi, percuma. Maka saya jelaskan dulu hadisnya apa, maksud hadis ini bagaimana, kesimpulan hukum hadisnya ini apa, saya jelaskan dulu. Nah, baru setelah selesai, minggu berikutnya saya berikan kesempatan untuk hafalan. Gitu ya, maksudnya ya. Jelas ya, Riko? Jelas, Pak, jelas. Oke, baik. Terima kasih. Silakan yang tadi angkat tangan sama itu. Ada nggak yang angkat tangan tadi? Siapa yang angkat tangan tadi? Coba. Hah? Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Bapak izin bertanya boleh? Siapa? Risa ya. Oke, Risa. silakan Risa. Oke, yang lain diam. Yo, Risa. Bapak kan tadi Bapak bilang bahwasanya habis penyampaian materi itu hafalan ada waktu seminggu kan? Itu hafalannya dalam satu waktu semuanya gitu? Atau di waktu-waktu yang tertentu gitu? Bagaimana Pak? Maksudnya apa itu? Hafalan yang kemarin atau yang belum dibahas? Yang udah dibahas kan itu di minggu berikutnya kan ada hafalan. Itu sistemnya di hari yang sama gitu, semuanya hafalan. Apa cuma jangka seminggu itu gitu, di waktu-waktu tertentu? Ya. Oke, saya jelaskan secara singkat. Jadi gini, mestinya nanti ini bukan sekarang, mestinya nanti pada pertemuan, misalnya hafalan itu pertemuan kedua. Nanti pada pertemuan gue saya jelaskan aturan mainnya bagaimana, cara hafalannya bagaimana, mekanisme hafalannya bagaimana gitu ya. Misalnya gini, oke saya buka aja dulu. Untuk hafalan mekanismenya begini. Yang pertama, untuk pembagian supaya tidak susah, tidak rumit, tidak repot, itu akan saya bagi setorannya, jam setorannya. Untuk kelompok, untuk nomor 1 sampai 10 ya, dari absen ya, 1 sampai 10 dari absen itu setor mulai dari jam. Aduh, kita akan masuk jam berapa ini? 16, 10 ya. Betul nggak? 16.10 kita masuknya. Nah, saya cek dulu. Oke, 15.50 ya. 15.50. Kita masuk 15.50. Oke lah, jam 4 sekalian lah. 16.00. Kita bulatkan 16.00. Nah, dari jam 16.00 sampai jam 16.30 itu yang setor nomor urut 1 sampai 10 di absen. Ya, jadi yang nomor 11 tidak boleh setoran dari jam 16 sampai jam 16.30 tidak boleh. Itu baru hanya nomor urut 1 sampai 10. Baru nanti yang urut berikutnya 10 sampai 20, 11 sampai 20 itu dari jam 16.30 sampai jam 17. Terus baru nomor urut 21 sampai 30 itu dari jam 17 sampai jam 17.30. Itu aturannya ya. Nah, nanti akan saya berikan keterangan secara resmi di Google Classroom. Karena itu kalian ya perhatikan terus, amati terus Google Classroom-nya supaya tidak ketinggalan informasi perkuliahan. Ya, jadi gitu ya, bisa jelas ya? Iya Pak, jelas. Terima kasih Pak. Baik. Yang lain silakan, masih ada nggak?
Ada yang mau bertanya lagi terkait sistem perkuliahan atau mungkin RPS-nya ada yang nggak paham? Nanti RPS akan saya bagikan di Google Classroom, jadi biar kalian baca supaya tidak ketinggalan informasi. Akan saya bagikan nanti. Dan sebagai informasi, sekarang sudah muncul absensi di Google Classroom. Silakan kalian isi absensinya. Sudah muncul itu. Silakan diisi. Perkuliahan absensi tanggal 6 September hari ini. Dan akan ditutup pada jam 17.30. Mepet banget. Jadi yang tidak ngisi ya berarti tidak tercatat. Tidak dianggap hadir meskipun ada di Zoom meeting hari ini. Makanya jangan lupa selalu absen, selalu cek kehadiran di absensi. Karena itu bukti yang paling sahih kehadiran kalian. Ada lagi nggak? Ada Pak, izin tanya Pak. Silakan Surpan. Pak, ya, saya mau nanya kalau metode cara menghafalnya itu gimana Pak? Setiap mahasiswa itu ngirim video apa via Zoom kayak gini Pak? Terus juga sistem penilaian itu hafalan itu berapa persen Pak presentasinya? Kehadiran berapa persen itu Pak? Oke. Yang jelas begini ya, mengenai absensinya, mengenai hafalan, sistem hafalan satu, hanya melalui WA. Caranya gimana? Nanti sudah diatur kan, misalnya kelompok 1 itu dari jam 4 sampai jam setengah 5. Kelompok 1 itu nomor urut 1 sampai 10. Nah, misalnya yang nomor 3 mau duluan, ya tidak apa-apa, silakan. Caranya gimana? Ya, video call dengan saya di WA. Saya sudah siapkan waktu saya jam segitu. Hari Senin jam 4 saya siapkan untuk kelompok 1 dari jam 4 sampai jam setengah 5. Video call. Jadi saya tidak menerima WA lain kecuali kelompok 1. Sudah saya siapkan itu. Saya pending dulu semua kegiatan saya. Saya korbankan yang lain demi kelas HKI A. Saya sudah siapkan waktu itu. Ya. Dan mengenai kehadiran, mengenai nilai, saya akan jadikan hafalan itu sebagai tugas terstruktur ya. Jadi nanti sangat berpengaruh terhadap nilai akhir. Kalau misalnya ada yang belum setoran secara lengkap, maka akan berpengaruh pada hasil akhir. Saya ingatkan itu mulai dari sekarang. Jangan sekali-kali meremehkan hafalan, karena itu menjadi syarat mutlak Anda mendapatkan nilai yang maksimal di akhir semester nanti. Jadi jangan disepelekan ya. Kemarin tuh ada yang bertanya ke saya waktu semester lalu itu, waktu kakak kelas kalian, Pak, saya kok udah dapat nilai Pak? Ya, saya bilang, kamu sudah setor hafalan belum? Saya sudah UAS Pak, sudah UTS Pak. Sudah setoran belum? Belum Pak. Ya sudah, percuma. UAS dikerjakan, UTS dikerjakan, tapi hafalan bolong-bolong. Saya punya catatannya itu nanti. Siapa yang belum, siapa yang sudah, siapa yang kurang, siapa yang sesuai, siapa yang pas setorannya. Karena ada catatannya itu ya, saya tidak sembarangan. Dan saya siap standby di hari sesuai jadwal. Kalau misalnya pertemuan 3 itu waktunya setoran, ya sudah, saya standby di situ. Saya tidak kemana-mana. Saya hanya menerima kalian itu selama kurang lebih 2 jam. 1 jam lebih ya, hampir 2 jam. Dari jam 15.50 sampai 17.30. Itu udah hampir 2 jam. Ya, gitu. Gitu ya, Surpan ya, jelas ya? Oke. Yang lain silakan, masih ada enggak? Saya mau bertanya, Pak. Siapa? Siapa ini? Sofa, Pak. Hah? Sofa. Sofa. Oke, silakan Sofa.
Kalau misalnya belum hafal itu dikasih kesempatan lagi nggak, Pak? Kalau belum hafal. Oke. Iya. Ya pasti kasih kesempatan. Pasti ada kesempatan untuk mengulang. Atau mungkin belum setor berarti dikasih kesempatan untuk setoran. Tapi jangan sampai ada yang dilanggar. Misalnya gini. Dia sudah setor hadis nomor 1. Tapi hadis 2 dia masih kelabakan. Terus lagi setor hadis ketiga, sudah waktunya hadis ketiga. Itu yang setor gimana? Apa 2 dulu, apa 3 dulu? Ya sesuai dengan aturan. Kalau dia mau 3 dulu silakan, 2 bisa belakangan. Tapi jangan sampai nanti ada ketentuan dari saya. Batas akhir setoran itu tanggal atau 2 hari setelah UAS. Kalau misalnya waktu itu dilewatkan, ya berarti tidak bisa setoran lagi. Jadi harus ikuti aturannya. Kalau saya mengatakan batas akhirnya 4 hari setelah UAS, itu setoran terakhir. Ya ikuti aturan itu. Kalau setelah itu gimana, Pak? Masih belum hafal nih, ya sudah. Saya anggap kamu tidak setoran. Jadi bisa saya terima, ada kendala kemampuan belum hafal, oke, saya maklumi. Tapi nanti di lain waktu masih bisa. Ya ada apa-apa. Boleh. Bisa dipending dulu. Gimana suaranya Korina? Suaranya coba. Gimana? Kalau misalnya penilaian itu akan berbeda kan sama yang hafalan tepat waktu? Saya tidak mengenal tepat waktu. Yang penting mampu menghafal dengan baik. Ingat, di RPS itu kan ada nih, bentar, saya tunjukkan dulu RPS-nya ini. Di RPS itu kan ada aturan begini. Bentar, saya tunjukkan dulu. Bentar, RPS-nya begini. Nih, lihat nih ya. Sebenarnya nanti ada di sini. Nah, ini ya. Di RPS itu ada keterangan di bawah nih. Nah, ini rancangan tugas. Nih. Penilaian tugas 1, ketepatan bacaan. Hadis matannya ini, maksudnya hadis matannya ini. Tulisan Arabnya. Betul apa salah? Itu bobotnya 50%. Kemudian terjemahnya bagaimana? Benar nggak bacanya? Itu bobotnya 30%. Nah, kesimpulannya itu bobotnya 20%. Jadi Anda juga harus menjelaskan dengan benar sesuai dengan ini. Ketepatan bacaan, terjemahan, dan kesimpulan. Jadi dibaca dengan lengkap. Kalau ini sudah sesuai ya akan dapat nilai baik. Gitu ya, jelas ya Sofa ya? Jelas, Pak. Oke, Terima kasih. Yang lain silakan kalau masih ada nih. Masih ada waktu. Saya mau bertanya, Pak. Siapa namanya? Fitrotun Najia ya? Oke, Ya, silakan Najia. Pak, kan hafalannya sistemnya kan video call lewat WA. Itu kita yang nelpon Bapak atau kita nunggu Bapak yang nelpon kita? Oke, ya. Untuk setoran hafalan, mekanismenya nanti lihat jamnya dulu. Kalau dia kelompok 1, berarti kan waktunya dari jam 4 sampai setengah 5. Siapa yang duluan telepon, dia yang saya layani duluan. Siapa yang duluan video call, dia yang saya layani duluan. Tapi dengan catatan, nomor urutnya dari 1 sampai 10. Di jam 4 sampai jam 4.30. Kalau ada yang nomor 11, nelpon jam 4, saya tolak itu. Saya tolak. Tapi sebaiknya begini, sebelum menelpon, kirim WA dulu ke saya. Assalamualaikum, mohon maaf Bapak, nama saya siapa tadi Fitrotun Najia, mahasiswa HKI semester 5, ingin setoran hafalan hadis. Nomor urut berapa? Atau tidak usah sebutkan nomor urut, langsung aja nama siapa. Sebutkan namanya, nanti akan saya cek di absen. Oh, betul. Berarti dia sesuai dengan ketentuan. Baru setelah kirim WA, nanti saya kasih balasan, silahkan setoran, silahkan mulai sekarang, atau silahkan sekarang. Kalau sudah terima WA dari saya seperti itu, berarti silahkan bisa
telepon, video call dengan saya. Gitu. Ya, bisa langsung video call dengan saya. Tapi usahakan diawali dulu dengan WA dulu, kirim WA ke saya, Pak, begitu. Namanya saya ini, NIM ini ingin setoran hadis ahkam untuk sekarang. Gitu. Ya, jelas ya, Najia? Ya, Pak. Oke, baik. Yang lain silakan kalau masih ada. Jelas, Pak. Oke. Saya kasih satu kesempatan lagi. Sudah jam 5. Pak izin bertanya, Pak. Siapa? Siapa namanya? Dini Hanifah ya, betul ya? Dini, Pak. Ya, mana videonya? Iya, Pak. Mana videonya kamu Dini? Pak izin bertanya. Oke, Kan silakan. Dini itu di rumah sering ini terkendala sama sinyal. Nanti pas nanti takut ada toleransi nggak sih dari Bapak? Oke, masalah sinyal ya. Kamu rumahnya mana Dini? Ya, Pak, soalnya Dini rumahnya di Kampung Sukacai di bawah Gunung Karang, kaki Gunung Karang. Saran saya gini, sebaiknya nanti kalau setoran hafalan, cari tempat yang tempatnya bagus sinyalnya. Ya, jangan di Sukacai yang jelek sinyalnya. Selama proses setoran hafalan, sebaiknya cari tempat yang bagus untuk pengambilan sinyal, gitu ya, untuk menangkap sinyal supaya lancar, dia tidak putus-putus. Kalau putus-putus saya tidak bisa menilai gitu. Gimana itu? Susah menilainya. Ya. Jadi saya ingatkan juga kepada yang lain, kalau kalian di saat itu sedang ada perkuliahan setoran, usahakan sinyalnya maksimal ya. Caranya gimana ya, terserah kalian. Misalnya ganti kartu yang lebih bagus sinyalnya misalnya, atau pindah tempat. Misalnya kemana? Kalau di mana? Gunung Karang itu kan Pandeglang ya, atau Serang? Pandeglang. Masih Serang, Pak. Serang ya, Masih anu ya, pada Rincang ya perbatasan gitu misalnya. rumahnya. Pada Rincang ya kamu ya. Baros Ya. sih, Pak. Masih Baros. masuk ke Baros, Masuk Kecamatan Baros ya. Baros. Kan bisa ke kampus. Baros mah dekat mah. Langsung ke kampus saja selama setoran hafalan. Jadi cari tempat yang bisa sinyalnya bagus, bisa menangkap sinyal dengan bagus. Ya, supaya memudahkan kalian. Usahakan ya, nanti selama perkuliahan. Bahkan nanti begini ya. Ini planning saya ke depan. Saya akan membuat planning UAS yang akan datang, kita akan mengadakan secara live Zoom meeting ini, ujiannya. Memang ujiannya nanti ada pakai Zoom Google Form ya, seperti yang dulu di semester 4 tuh, saya kan Google Form. Tapi ujiannya harus dikerjakan secara live. Ada layar yang seperti ini, Zoom meeting. Nah, tapi dengan catatan syaratnya ujian secara live itu harus lengkap sarananya, misalnya punya laptop. Kalau udah punya laptop susah, karena sambil HP kan susah itu, kerjakan lewat HP. Kalau Anda bisa meyakinkan saya mengerjakan lewat HP sambil live itu bisa, ya silakan. Tapi lebih bagus lewat laptop. Siapkan laptop. Nah, dan sinyalnya juga harus bagus, nggak boleh putus-putus. Kalau putus-putus nanti malah tidak connect, malah tidak maksimal. Jadi seperti itu ya ke depannya. Mungkin nanti saya akan umumkan kebijakan mengenai ujian secara langsung. Karena sambil bisa saya awasi. Kalau selama ini kan waktu semester 4 kemarin kan kalian bisa mengerjakan jam berapa saja. Bahkan sambil makan bisa dikerjakan. Sambil tidur-tiduran bisa dikerjakan. Nah, karena ini ya kuliah kan, kita kuliah. Ada kegiatan secara resmi. Maka harus benar-benar seperti kuliah secara normal. Cuma dilakukan secara virtual. Ya, sama seperti dulu waktu semester 2, semester 1 kalian kuliah. Ada tatap muka di kelas. Kan ada ujiannya, ada terjadwal. Dan tidak boleh
ada aktivitas lain selain kuliah, selain ujian waktu itu. Ya sama seperti itu, yang ingin saya harapkan seperti itu. Harus ada proyeksi supaya ujiannya benar-benar dilaksanakan secara virtual, bukan secara indirect seperti itu. Jadi gitu ya, Dini Hanifah, penjelasan dari saya. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Oke, sudah ya, saya kira cukup ya. Saya kira cukup pertanyaannya. Nah, untuk hal-hal yang belum sempat dibahas sejak tadi, mungkin saya lupa atau mungkin ada yang terlewatkan. Nanti yang terlewatkan itu akan saya bahas, saya tentukan pada saat perkuliahan berlangsung. Ya, kalau ada hal-hal yang belum saya sampaikan, akan saya sampaikan secara sambil jalan selama perkuliahan nanti. Dan saya usahakan kuliah ini secara live terus. Saya usahakan ada Zoom meeting seperti ini. Tapi kalau mungkin nanti saya ada kesibukan, misalnya saya ada acara lain, ada kegiatan lain, yang tidak mungkin saya buatkan kelas Zoom meeting seperti ini, maka nanti solusinya adalah seperti yang dulu semester sebelumnya, saya mengirimkan video. Nah, itu mungkin sebagai pengganti. Tapi kalau misalnya setoran hafalan itu tidak mungkin tidak secara langsung ya. Mungkin hanya saat setoran mata kuliah itu tetap saya khususkan untuk kelas HKIA ini. Untuk yang setoran. Kalau untuk yang lain, misalnya penyampaian materi itu masih bisa tidak secara langsung melalui Zoom meeting ini. Jadi seperti itu untuk kedepannya. Baik, saya kira cukup. Sekali lagi saya akan sampaikan, jika ada yang belum tersampaikan nanti akan disampaikan secara rutin melalui Google Classroom. Karena itu bagi kalian yang belum bisa mengakses Zoom meeting, belum bisa mengakses Google Classroom, karena tadi itu banyak yang WA ke saya, Pak, mohon maaf saya tidak bisa mengakses Google Classroom saya, Pak. Ya, bagi kalian yang belum bisa mengakses Google Classroom, saran saya lapor Pustekipat. Minta bantuan Pustekipat agar dibantu akses Google Classroom. Karena kan Google Classroom itu menggunakan domain UIN Banten. Berarti laporannya kemana? Ya, ke Pustekipat sebagai penanggung jawab sektoral persoalan IT di kampus kita. Gitu. Bisa laporan kepada Pustekipat. Misalnya passwordnya lupa, hilang, atau tidak ingat, bisa lapor ke Pustekipat, akan dibuatkan password baru. Gitu. Atau belum daftar ya, bisa daftar di Pustekipat. Saya tidak punya nomor WA-nya Pustekipat, jadi silakan datang sendiri ke kampus atau minta bantuan teman untuk mendaftar atau melaporkan keluhannya. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dan mari kita tutup perkuliahan kita hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya pamit ya.